this pretty ting. Nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Sweet, 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 sweet. She's sexy, I'm in love with her brain. Man, she's stuck on my mind. She only speaks when she has an epiphany. Kind of girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, serta selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Untuk yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Alfian Fakhri Fauzi dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Jadi, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, fenomena kecurangan. Yang kedua, topik kecurangan Diamond Theory. Yang ketiga, komponen pengendalian internal. Yang keempat, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang kelima, ada kompetensi internal auditor. Jadi topik yang pertama yang akan kita bahas adalah fenomena kecurangan. Saya mengambil fenomena kecurangan ini dari kasus suap Krakatau Steel. Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Persero Wisnu Kunchoro dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Wisnu dianggap terbukti menerima suap dari PT Grand Cartage dan PT Cokro Bersama atas pengadaan alat di Krakatau Steel. Menurut Jaksa Asri di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 16 Oktober 2020 mengatakan menjatuhi pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda 100 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan. Sebelum mengucapkan tuntutan, jaksa juga membacakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terhadap tuntutan tersebut, yakni perbuatan Wisnu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal meringankan Wisnu belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga. Adapun penerimaan suap oleh Wisnu melalui Karunia Alexander Muskita yang merupakan orang dekat Wisnu di perusahaan plat merah tersebut. Dalam penerimaan ini, Karunia juga dituntut penjara oleh jaksa selama 3 tahun, pidana denda 100 juta atau subsidiar 3 bulan. Dalam kasus ini, Wisnu menerima suap dari Direktur Utama PT Grand Cartage Kanet Sutarja sebesar 101,54 juta. Atas penerimaan itu, Wisnu menyetujui pengadaan 2 unit boiler kapasitas 35 ton dengan anggaran sekitar 24 miliar rupiah di PT Krakatau Steel. Kanet beberapa kali bersama dengan Kurnia bertemu dengan Wisnu Kunchoro sejak Wisnu menjabat sebagai Direktur Utama di PT Krakatau Daya Listrik atau KDL pada 2009 sampai 2014 dan sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering atau KE tahun 2015 sampai 2017. Bicarakan proyek dan pengembangan pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang dibutuhkan PT Krakatau Steel. PT Grand Cartage pada 2013
juga mengajak Kurnia dan Wisnu berkunjung ke beberapa vendor di Taiwan terkait rencana pembangunan power plant PT Krakatau Steel dengan harapan bila vendor tersebut mendapat pekerjaan di PT Krakatau Steel, maka subkontraknya dikerjakan PT Green Cartage. Atas pendekatan yang dilakukan Canet PT Green Canet pada 2012 sampai 2016 mendapatkan proyek di PT Krakatau Steel dan anak perusahaannya, yaitu pengadaan CO2 Observer di PT KE senilai $6 juta AS pada tahun 2012. Pekerjaan subkontrak pengadaan boiler 23 ton per jam di PT Krakatau Steel senilai 7 miliar rupiah pada 2014 sampai 2015. Dan pengadaan boiler 35 ton per jam di PT KE senilai 20 miliar rupiah pada 2015 sampai 2016. Setelah pengadaan boiler 35 ton selesai, pada 18 Juni 2018, Karunia meminta uang sebesar 250 juta rupiah untuk diberikan ke Wisnu Kunchoro yang sudah menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel. Uang 250 juta itu diberikan ke Karunia pada 22 Juni 2018. Proyek selanjutnya yang ingin dikerjakan adalah pengadaan pekerjaan Operation and Maintenance atau OM untuk boiler berjumlah 18-20 unit. Canet diminta Karunia untuk memberikan uang pengganti biaya makan siang pada 14 Maret 2019 sejumlah 1,26 juta rupiah dan uang 100 juta rupiah yang telah diberikan Karunia ke Wisnu. Uang diberikan Canet pada 22 Maret 2019 pada Karunia di Cafe Beans Pacific Place, Jakarta. Seluruhnya sejumlah 101,54 juta rupiah. Dengan rincian dalam bentuk $4.000 Amerika Serikat atau setara 56,54 juta rupiah dan dalam bentuk rupiah sebesar 45 juta. Karunia lalu memberikan uang ke Wisnu di Starbucks Bintaro Exchange Mall pada hari yang sama sejumlah 20 juta rupiah. Sementara penerimaan suap kedua dari Direktur Utama PT Cokro Bersama Karuniawan Edi Cokro alias Yudi Cokro. Ia menyuap Wisnu sebesar 55,5 juta rupiah agar perusahaannya mendapat proyek berupa pembuatan dan pemasangan 2 unit spare bucket wheel stacker dan harbors stockyard dengan nilai keseluruhan sejumlah 13 miliar rupiah. Yudi mendapat informasi pada 2018 bahwa PT Krakatau Steel akan membutuhkan spare bucket wheel stacker dan harbor stockyard. Yudi ingin mendapat proyek tersebut. Ia pun memberikan 5,5 juta rupiah kepada Karunia untuk kebutuhan dana operasional pendekatan terhadap pejabat-pejabat Krakatau. Setelah adanya komunikasi Karunia dengan Wisnu, Yudi mendapat informasi perusahaannya terpilih menggarap proyek tersebut dengan catatan mempersiapkan uang 50 juta rupiah. Atas perbuatannya, Wisnu dan Karunia dituntut telah melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Pembahasan selanjutnya adalah teori kecurangan. Saya mengambil teori kecurangan fraud-tainment. The fraud-tainment ini merupakan perkembangan dari fraud triangle. The fraud-tainment adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen, yaitu insentif atau dorongan, opportunity atau kesempatan, rationalization atau pembenaran, dan capability atau kapasitas. Yang pertama, insentif. Insentif merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada opportunity. Opportunity adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang fraudster atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Yang ketiga ada rationalization. Rationalization adalah kondisi di mana fraudster atau pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat. Yang terakhir, capability. Capability merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Pembahasan selanjutnya adalah komponen sistem pengendalian internal. Menurut Committee of Sponsoring Organization atau COSO, pengertian pengendalian internal dalam buku Sistem Informasi Akuntansi yang ditulis Romney halaman 230 adalah suatu proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen menjalankan bisnisnya dan terintegrasi dengan proses manajemen. Walaupun komponen-komponen tersebut dapat diterapkan kepada semua entitas, perusahaan yang kecil dan menengah dapat menerapkannya berbeda dengan perusahaan yang besar. Dalam hal ini, pengendalian dapat tidak terlalu formal dan tidak terlalu terstruktur. Namun, pengendalian internal tetap dapat berjalan dengan efektif. Kelima komponen tersebut adalah yang pertama risk assessment, yang kedua control environment, yang ketiga control activities, yang keempat information and communication, dan yang terakhir adalah mentoring. Control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memberikan nada pada suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan pengendalian
merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur. Faktor lingkungan pengendalian termasuk integritas, nilai etika dan kemampuan orang-orang dalam entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya, dan kebijakan dan praktek sumber daya manusia, perhatian dan arahan yang diberikan Dewan Direksi. Risk Assessment atau penilaian resiko. Seluruh entitas menghadapi berbagai macam resiko dari luar dan dalam yang harus ditaksir. Prasyarat dari risk assessment adalah penegakan tujuan yang terhubung antara tingkatan yang berbeda dan konsisten secara internal. Risk assessment adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat diatur. Karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko-risiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. Control activity atau aktivitas pengendalian. Control activity adalah kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Control activities mampu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko, sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Control activity terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level, dan seluruh fungsi. Control activity termasuk berbagai kegiatan yang berbeda-beda, seperti penyetujuan atau approvals, otorisasi, authorization, verifikasi atau verification, rekonsiliasi atau reconciliation, reconciliation, review terhadap performa operasi atau reviews of operating performance, keamanan terhadap aset atau security of assets, pemisahan tugas atau segregation of duties. Pengendalian terhadap sistem informasi meliputi dua cara. Yang pertama adalah general controls, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan sistem development. Yang kedua, application control, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi, berfungsi untuk menjamin completeness, accuracy, authorization, and validity dari proses transaksi. Information and communication, informasi dan komunikasi. Informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar, dan terkomunikasi dalam sebuah form dan time frame yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem yang membuatnya mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Informasi dan komunikasi tidak hanya menghadapi data-data yang dihasilkan internal, tetapi juga kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam hal yang lebih luas, mengalir ke bawah,
ke samping, ke atas, organisasi. Seluruh personal harus menerima dengan jelas pesan dari manajer teratas bahwa pengendalian tanggung jawab diambil dengan serius. Para personel harus mengerti peran mereka dalam sistem pengendalian internal. Sebagaimana mereka mengerti bahwa kegiatan individu mereka berhubungan dengan pekerjaan orang lain. Mereka harus memiliki niat untuk mengkomunikasi informasi yang signifikan kepada atasannya. Selain itu juga dibutuhkan komunikasi efektif dengan pihak eksternal seperti customer, supplier, regulator, dan pemegang saham. Yang terakhir adalah monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian internal perlu diawasi, sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Kegiatan ini termasuk manajemen dan supervisi yang reguler, dan kegiatan lainnya yang dilakukan personal dalam menjalankan tugasnya. Luas dan frekuensi evaluasi terpisah akan tergantung pada terutama penaksiran resiko dan efektifnya prosedur monitoring yang sedang berlangsung. Ketergantungan dalam sistem harus dilaporkan kepada atasan. Dengan masalah yang serius, juga dilaporkan kepada manajemen teratas dan dewan direksi, yang melakukan soft control sebagai berikut. Lingkungan pengendalian atau control environment, penilaian resiko atau risk assessment, yang merupakan hard control, itu aktivitas pengendalian atau control activities, informasi dan komunikasi atau information and communication, dan pemantauan atau monitoring. Materi selanjutnya adalah peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Audit internal merupakan suatu kegiatan yang melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh manajemen. Mewaspadai terhadap adanya risiko indikasi kecurangan di perusahaan dan melakukan tanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen, yaitu menilai risiko kecurangan, merancang juga menetapkan pengendalian internal untuk meminimalisir kecurangan dan implementasinya. Terdapat empat pilar utama dalam memerangi kecurangan, yaitu pencegahan kecurangan atau disebut fraud prevention. Yang kedua, pendeteksian dini kecurangan atau early fraud detection. Yang ketiga, investigasi kecurangan atau fraud investigation. Dan yang terakhir ada penegakan hukum atau penjatuhan sanksi atau follow up legal action. Berdasarkan empat pilar utama dalam rangka memerangi kecurangan tersebut, peran penting dari internal auditor dalam ikut membantu memerangi perbuatan kecurangan, khususnya mencakup preventing fraud atau mencegah kecurangan, detection fraud atau mendeteksi kecurangan, investigating fraud atau melakukan investigasi kecurangan. Jadi, secara garis besar, pencegahan dan pendeteksian secara investigasi merupakan tanggung jawab manajemen. Akan tetapi, internal auditor diharapkan dapat melakukan tiga hal tersebut di atas sebagai bagian dari pelaksanaan tugas manajemen. Dalam perkembangannya, penugasan dalam memerangi kecurangan saat ini telah mengarah pada profesi tersendiri, seperti
Certified Fraud Examiners atau CFE, ataupun akuntan forensik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kompetensi internal auditor. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kompetensi auditor. Di antaranya adalah Mulyadi, yang menjelaskan bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suhayati, menjelaskan kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli, dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil. Yang terakhir adalah menurut Arens et al. Yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan bahwa kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Selanjutnya adalah karakteristik yang membentuk kompetensi. Spencer dan Spencer dalam Palan mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku, yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi atau ciri khas, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan, atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul atau superior performer di tempat kerja. Ada 5 karakteristik yang membentuk kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi, dan motif. Yang pertama adalah pengetahuan. Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Yang kedua, keterampilan. Merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, konsep diri dan nilai-nilai. Merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang. Seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. Yang keempat adalah karakteristik pribadi. Merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Dan yang terakhir adalah motif, merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan. Berdasarkan definisi di atas, kompetensi dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan. Komponen kompetensi auditor internal yang tidak terpisahkan menurut Mulyadi adalah pendidikan dan pengalaman. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogianya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya,
setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi seperti diisyaratkan oleh prinsip etika. Menurut buku dari Mulyadi, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi profesional menurut Jafar dan Sumiyati dapat dibagi menjadi 2 fase terpisah. Fase yang pertama, pencapaian kompetensi profesional. Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan, dan ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengetahuan yang normal untuk anggota. Yang kedua, pemeliharaan kompetensi profesional. Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.